terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System, dan sebelumnya kita akan simak seperti apa sih beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Hari. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Java. Kita lihat range-nya dari 1.550 sampai dengan 1.740. Rekomendasinya buy. Kemudian Astra tadi sudah sempat kita singgung. Rekomendasinya juga buy. Ada SMRA dengan rentang 384 sampai dengan 460. Kemudian ada BRMS 416 sampai dengan 510 atau 510. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda. Nah, Pak Hari, kalau kita cermati dengan beberapa rekomendasi yang Anda sarankan. Nah, ini menarik semuanya. All buy begitu ya bisa dikatakan begitu rekomendasi yang Anda berikan. Astra sudah kita ulas. Bagaimana dengan Java? Apa yang Anda dasari, yang mendasari Anda begitu merekomendasikan Java sebenarnya? Oke, jadi Java ini menarik karena apa? Karena dia sudah tidak secara teknikal ya, dia sudah tidak membentuk low baru. Jadi dia sudah nembus 1578 ini resisten yang paling dekat kemarin dan sekarang ini melaju di 1620. Jadi kalau dia sudah melaju di 1620 maka ini adalah menarik untuk buy gitu ya. Berarti dia punya ini adalah lagi-lagi ini adalah indikasi awal bahwa downtrend yang dimulai sejak dia double top pada Maret 2025. Ya, jadi ada double top begini kan. Nah, terus kemudian dia downtrend. Nah, koreksi ini sekarang sudah diselesaikan dengan adanya nampak kalau kita lihat nih ada potensi ya head and shoulder inverted ya inverted head and shoulder pattern baru yang memang sih belum confirm karena masih ada resisten di 1635, tapi dengan kondisi seperti ini saya optimis ini 1635 bisa break. Ya, nah karena itu ya jadi ini potensinya adalah ketika dia break ini mantap nih. Jadi secara teknikal dia berarti bisa paling enggak ke 1760 sampai dengan 1760. Apakah juga level-level saat ini kita bisa masuk atau menunggu ada sedikit koreksi? Mengingat 1630 kemudian sampai dengan 1740 itu adalah level resisten yang berpotensi tercapai begitu Pak Hari? Betul. Nah, jadi gini, pilihannya adalah entry atau kalau mau lebih safe sebetulnya bukan nunggu koreksi lagi, tapi sebetulnya adalah buy on breakout 1635. Oke. Ya, Itu dia, jadi ya. kalau dia tembus 1635 berarti dia punya inverted head and shoulder ini udah kelar berarti, udah confirm. Itu dia, berarti menunggu lanjut saja. Sinyal-sinyal akan breakout di 1635. Kalau potensi tertembus 1635, berarti kita sudah siapkan saja begitu amunisi ya, Pak Hari ya. Iya, entry. Untuk entry itu dia. Java. Berikutnya ada SMRA, sempat juga ada singgung, ini salah satu juga sektor yang langsung menjadi terbooster lah ya dengan diturunkannya suku bunga acuan kita begitu. Nah, di sistem kami, Timo Quantitative Trading System yang kita pakai di Akela, itu adalah sinyal buy ini sebetulnya udah muncul kemarin. Nampaknya banyak investor ataupun trader yang sudah mengantisipasi adanya potensi BI memangkas suku bunga kembali 25 basis point. Dan itu terjadi hari ini gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan sinyal buy yang kita terima kemarin ini, maka kita optimis bahwa target 430 ini adalah target konservatif 430 kan. Nah, itu bisa tercapai. Ya, entry-nya di harga sekitar 400-an ini 430 ya itu not bad ya. Itu target yang sangat konservatif sebetulnya. Ya, setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini masih ada ruang yang cukup oke alias tidak ketinggalan tidak sih bagi investor yang baru masuk misalnya Pak Hari? Karena kan coba Pak Pras lihat ini penurunannya udah dalam sekali ya, mulai dari kapan? Mulai dari Oktober 2024 dia terus turun. Nah, terus kemudian sempat rebound dan balik lagi kembali mendekati bottomnya tapi nggak bisa nyampe di situ. Betul. Nah, kalau dia pull back lagi tapi nggak bisa turun di bawah bottom yang sebelumnya, maka itu namanya dalam teknikal kita sebut namanya adalah higher low. Nah, ketika higher low ini adalah indikasi awal bahwa berarti bearish-nya udah selesai gitu.
Level-level 400-an saat ini pun masih oke untuk kita bisa masuk. 400-nya masih oke. Karena mengingat bahwa ini turunnya udah banyak sekali ya, mulai dari level 700-an loh ini. Oke. Ya. Nah, mencermati dengan strategi investasi seperti ini, apakah kita full power masuk atau bertahap saja nih, Pak Hari? Kalau saya sih prinsipnya diversifikasi ya, nggak pernah entry pada satu emiten tuh langsung full 100% gitu ya. Oke. Nah, kenapa SMRA ini menarik? Karena dengan dipangkasnya suku bunga BI untuk yang kedua kalinya kan Pak Pras ya di tahun ini 2 kali, maka potensi properti kembali bergairah ini jadi semakin besar. Dan kedua itu adalah secara teknikal ini adalah bottoming pattern. Ini nggak ada technical yang bilang bahwa kayak begini ini adalah continuation bearish lanjutan gitu, enggak. Ini adalah bottoming pattern. Ya, kenapa? Karena dia low-nya ini udah nggak bisa di bawah low sebelumnya ini. Gitu. Baik, itu dia analisis yang menarik dicermati. Berikutnya ada BRMS juga ini Anda rekomendasikan Pak Hari. Oke. Nah, kalau BRMS ini jelas sekali nampak ya. Jadi mulai dari 2 hari lalu itu ada, jadi tepat 14 Juli itu sudah ada sinyal buy yang pertama dan muncul lagi sinyal buy lagi yang kedua hari ini, berarti ini confirm ya. Dan bottomnya sudah berarti dengan demikian tercapai pada 30 Juni dan sekarang sudah rebound. Ya. Nah, tinggal targetnya sampai berapa gitu kan. Betul. Nah, kalau kita bisa lihat di sini targetnya itu enak banget. Kenapa? Karena kita lihat ada resistance di situ kan. Ya, berarti paling tidak dia akan mengarah mendekati level itu. Nah, targetnya kita pasang target konservatif 498. Jadi sedikit di bawah itu. Jadi ada di sekitar ini. Ya, potensi untuk bisa meraih potensi cuan sendiri, lagi-lagi kalau kita bicara mengenai untuk entry levelnya sendiri, apakah masih bisa kita di level-level saat ini kah? Atau bagaimana? Atau menunggu breakout juga Pak? Betul, ini udah bisa Pak Pras, karena level segini ini lumayan nih. Ya, kalau kita lihat ini lebih dari 10% loh ini. Wow. Ya. Ya, menarik itu ya. Kalau kita cermati untuk BRMS tadi yang sudah direkomendasikan dengan potensi cuan yang cukup menjanjikan sambil perlu dicermati. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai trading, short term kah, medium atau long term Pak sepertinya? Ini short term ya, dengan support itu ada di BRMS ya, itu supportnya di 416. Jadi sederhananya adalah kalau dia naik sampai di sini itu bisa profitnya bisa hampir 10% atau bahkan lebih 10%. Untuk menjaga risikonya kita batasi di situ 416. Baik, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan dari Aquila Trading System. Ada Java, kemudian Astra International, SMRA, dan BRMS. Dan berikutnya kita akan langsung saja update dari penutupan indeks harga saham gabungan hari ini. Closing masih berada di zona hijau. Pemirsa dan juga Pak Hari, kenaikan sekitar 0,72% di 7192, dan apa yang perlu kita sampaikan berikutnya ini dia beberapa data terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Baik, MNC 36 mengalami penguatan 0,09%, Jakarta Islamic Index turun tipis saja 0,01% di 508,8, kemudian LQ45 juga turun tipis 0,02%. Dan selanjutnya pergerakan sektoral yang memberikan pergerakan terhadap IHSG, teknologi mengalami kenaikan cukup tinggi 6,09%, disusul transportasi dan logistik 2,36%, kemudian barang baku 0,01%. Adapun sektor yang mengalami pelemahan adalah konsumsi non-primer minus 0,08%. Nah, berikutnya ini adalah saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Ada Cuan, kemudian PTRO, BRMS yang juga direkomendasikan, dan juga Bumi. Ini ada saham-saham top gainers ya pada hari ini. Dan berikutnya kita akan cermati saham-saham yang sempat juga menekan indeks harga saham gabungan. Apa saja? Ada SSIA, kemudian WIFI, PGEO, dan juga MBMA. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan, dan pemirsa juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan sampaikan dan membahasnya bersama dengan Pak Hari Suwanda di segmen berikutnya, dan kita akan jeda terlebih dahulu.